Muhammadin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang sama-sama kita hormati Bapak Rahmat Mulyadi Esos sebagai Bapak Lurah Manggarai Selatan, Bapak Ismail Sumantri SE, mungkin dalam perjalanan belum sempat hadir di sini. Wakil Lurah Manggarai Selatan yang terhormat Bapak Dr. Andes Haji Habibullah Sanwani sebagai Ketua LMK Manggarai Selatan, Bapak Aibtu Hadi Purnomo sebagai Bapak Babinsa Manggarai Selatan, yang terhormat Bapak Haji Raisan Hergiono sebagai Ketua Sektor Tebet 101, Bapak Denny Hidayat sebagai Ketua Subsektor 211, Kambes Pol Dr. Andes Haji Joko Widodo, Bapak Joko Wasis sebagai Ketua Forum RW Manggarai Selatan beserta jajarannya, yang terhormat Bapak Muhammad Jailani sebagai Ketua FKDM Manggarai Selatan. Saudara-saudara yang berbahagia, puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada malam hari ini kita sama-sama dapat berkumpul di Aula Kantor Manggarai Selatan dalam acara rapat koordinasi PAM Pilpres 2014. Mudah-mudahan kita semua diberikan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan nikmat iman, nikmat Islam, dan juga nikmat sehat walafiat. Amin. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita sama-sama mendengarkan sambutan yang diawali oleh Bapak Denny Hidayat. Kepada beliau kami persilahkan. Pertama yang kami hormati Bapak Lurah Manggarai Selatan, Bapak Rahmat Mulyadi Esos. Yang kami hormati Bapak Dr. Andes Haji Habibullah Sanwani, Ketua LMK Manggarai Selatan. Yang kami hormati Bapak Aibtu Hadi Purnomo, Bapak Babin Kamtibmas Manggarai Selatan. Yang kami hormati Bapak Haji Raisan Hergiono, Ketua Sektor Tebet 101, silaturahmi dan menjalankan tugas untuk pengamanan Pilpres 2014 di Kelurahan Manggarai Selatan. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Lurah Manggarai Selatan atas fasilitas dan bantuannya yang telah diberikan pada kita, dan juga kami ucapkan kepada Bapak Nanang, Bapak Rembang Lis 07 Manggarai Selatan yang juga membantu dalam kegiatan ini. Mudah-mudahan Pak Lurah dan Pak Nanang selalu diberikan sehat walafiat, diberikan murah rezekinya, dan dilancarkan segala usahanya. Baiklah, sebenarnya kami hanya menindaklanjuti acara daripada himbauan Bapak Lurah Manggarai Selatan yang waktu itu pertemuan pengurus RW dan pengurus RT, kalau tidak salah tanggal 3 Juni 2014. Beliau mengharapkan mengantisipasi pengamanan Pilpres atau Cawapres di wilayah Kelurahan Manggarai Selatan atau umumnya di sekecamatan Tebet, dan juga masalah petasan di dalam rangka di bulan Ramadan. Dengan demikian, baru malam hari ini kita membahas kembali bersama tokoh masyarakat dan tokoh agama yang berada di wilayah Manggarai Selatan. Baiklah, kita akan lanjutkan masalah keamanan Pilpres 2014. Kebutuhan akan pentingnya terwujud stabilitas Kamtibmas yang kondusif tentunya tidak hanya menjadi keinginan dari aparat penegak hukum. Dalam hal ini kepolisian, tetapi juga bagi masyarakat itu sendiri
Karena itu yang dibutuhkan sekarang adalah bagaimana antara masyarakat dan polisi terjalin suatu hubungan yang sinergis dalam mengupayakan terwujudnya kondisi Kamtibmas yang stabil. Demikian kompleksnya permasalahan sosial yang terjadi di tengah-tengah masyarakat mendorong perlunya peran serta aktif dari segenap anggota masyarakat dalam mendukung terwujudnya kondisi Kamtibmas yang kondusif. Oleh karena itu, pada kesempatan malam hari ini kita hadirkan para narasumber yang akan memaparkan mengenai keamanan dan ketertiban masyarakat serta informasi mengenai penyelenggara Pilpres. Untuk itu, marilah kita simak bersama yang nanti insya Allah akan disampaikan oleh Bapak Bayu. Saya demikian dari saya untuk sementara. Maupun diskusi bersama menjelang Pilpres serta masuknya bulan suci Ramadan. Semalam atau kemarin semalam kita Pokdar Kamtibmas Tebet ada pertemuan di wilayah Manggarai. Sepertinya yang hadir memang banyak, antara lain adalah Kasatdimas Metro Resort Jakarta Selatan, ada Kapolsek, ada Dan Ramil juga, serta tokoh-tokoh masyarakat di lingkungan Manggarai. Pada intinya mereka semua untuk mengantisipasi wilayah di masing-masing. Ya, mudah-mudahan untuk wilayah Manggarai Selatan yang kita sama ketahui adalah rawannya tawuran masih terus sering terjadi. Mudah-mudahan daripada Pokdar dari Manggarai Selatan serta subsektor lainnya bisa membantu, terutama untuk di wilayah yang sering terjadi tawuran. Keamanan adalah tanggung jawab kita bersama, bukan hanya dari pihak Polri ataupun polsek yang terterbat dalam hal ini di lingkungan kita, yang mana tugas kita bersama adalah menjaga situasi dan kondisi di lingkungan masing-masing tentunya. Adapun pihak kepolisian hanya untuk memberikan backup ataupun pengamanan yang lebih sifatnya lebih serius. Dalam hal ini Pokdar tidak menjadi ujung tombak, tapi hanya untuk sekedar membentengi ataupun mengamankan situasi dan kondisi yang ada, serta mencegah ataupun menghalau adanya semacam indikasi-indikasi yang menjurus yang ke negatif tentunya. Terima kasih kepada seluruh yang hadir di sini, terutama Bapak Lurah, telah memfasilitasi, menjembatani dalam terjadinya pertemuan malam ini bisa sukses. Amin ya robbal alamin. Dalam rangka silaturahmi sekaligus mengenai pembangun koordinasi sistem keamanan Pilpres 2004 atau menjelang Pilpres 2014. Dan juga seterusnya, terima kasih kepada jajaran 211 terutama Citra yang selama ini sudah berkiprah maupun peduli kepada wilayah terutama Manggarai Selatan. Menjelang Pilpres kita informasikan, ayo kita jalin bersama, mengingat betul apa kata Pak Haji Raisa yaitu Ketua Citra, keamanan bukan milik polisi saja, namun seluruh elemen yang peduli kepada keamanan terutama ya RT, RW, dan seluruhnya. Alhamdulillah bi barokatillah, pada malam hari ini kita berkumpul, khususnya pribadi saya dapat mengenal, kita bertemu muka, saling bermewajah satu dengan yang lainnya, apalagi yang disebut dengan organisasi Citra Bayangkara. Ya, ini memang ada manfaatnya. Apa yang disebutkan oleh Pak Hadi tadi, banyak di antara pemuda-pemudi kita, khususnya di lingkungan Manggarai Selatan ini, yang tidak mengenal apa itu Citra Bayangkara. Dan juga
apa itu yang disebut dengan forum kewaspadaan dini masyarakat, forum kewaspadaan, forum komunikasi, katanya. Iya. Jadi benar adalah forum kewaspadaan dini masyarakat. Ini masih banyak. Nah, alhamdulillah dengan adanya pertemuan-pertemuan semacam ini, ya kami mewakili dari Lembaga Musyawarah Kelurahan Manggarai Selatan mengharapkan agar secara intensif diadakan. Ya, barangkali permintaan kami juga kepada Bapak Ketua FKR kita, Pak Haji Jelani, suatu saat juga nanti kita kumpulkan hal yang semacam ini, sehingga kita bisa saling kenal di antara warga kita sendiri, khususnya di lingkungan Manggarai Selatan ini. Ini suatu hal yang baik sekali, saling bersilaturahmi, dan insya Allah ini akan semakin merekatkan hubungan satu dan yang lainnya. Warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak sekalian, sebenarnya pada kesempatan malam ini yang paling berbahagia itu adalah saya. Saya nggak menyangka ketika kita lontarkan pada tanggal 3 Juni itu bisa ditangkap dengan baik oleh Pak RW 6. Kemudian bisa berkoordinasi secara baik, sehingga pada kesempatan malam hari ini syukur alhamdulillah bisa terselenggara kegiatan kolaborasi sistem keamanan untuk Pilpres maupun untuk menyambut bulan suci Ramadan. Sebagaimana kita tahu bahwa sekarang ini barusan juga diputar sebelum acara itu, semakin hari semakin hangat situasi politik yang ada di Indonesia, khususnya Jakarta sebagai barometer. Jadi masing-masing calon presiden ini itu saling meningkatkan elektabilitasnya. Ada yang belum tahu elektabilitas? Nah, nanti tanya sama Pak Haji Raisa. Saya juga belum tahu, saya ikut-ikutan aja. Mohon izin Pak, kalau nggak begitu ntar ngantuk semua Pak. Karena suara saya merdu Mbak Roma Irama, jadi mendayu-dayu itu semua. Nah, kemarin bahkan debat yang ketiga ya, wah itu ya cukup panas juga, masalah sistem pertahanan dan sistem keamanan. Wah ini udah berat tuh kalau udah bicara masalah sistem seperti itu. Apakah setiap presiden sistem akan diganti atau tidak, itu tergantung apa yang ada di Undang-Undang Dasar 45 atau amandemen. Nah di sini kita sepakat bahwa sistem pertahanan yang ada itu, yang diatur oleh undang-undang itu, mengizin mesti disahkan rata lah ya. Sistem pertahanan rakyat semesta, ya, di mana unsur TNI dan Polri itu hanya sebagai, ya, jadi kekuatan sesungguhnya ada di tengah-tengah masyarakat. Inilah yang diwujudkan oleh rekan-rekan kita, bapak-bapak, saudara-saudara kita yang insya Allah hadir pada malam hari ini. Itu penting, ya. Bagaimana kita bisa membangun tanpa data? Ya, tapi akan celakanya lagi kalau kita membangun itu tidak ada data, itu repot. Mau jadi apa? Gitu. Nah inilah keterpaduan ini, komponen-komponen seperti ini kita kumpulkan satu sama lain kita untuk bisa saling berembuk, saling bersatu, satu visi. Gitu. Visi kita apa? Pengamanan Pilpres. Jadi satu. Gitu. Kenapa pengamanan Pilpres ini penting? Itu tadi. Karena secara garis besar kita sudah membagi dalam dua kubu. Satu kubu nomor 1, satu kubu nomor 2. Ini mohon maaf, malam hari ini bukannya kita mengarahkan kepada salah satu calon, tidak sama sekali. Justru kita membangun sistem yang baik. Jangan sampai nanti
Yang satu milih calon A, tetangganya milih calon B. Ya kan? Ketemu di tukang sayur nggak teguran. Gitu. Melalui kegiatan pada malam hari ini, saya harapkan terjadi dialog yang mungkin hasilnya nanti bisa signifikan, bahwa mana yang menjadi sasaran kita itu barangkali akan saya tuangkan nanti di dalam musrenbang, agar supaya di tahun berikutnya itu bisa kita anggarkan. Bisa kita anggarkan dan itu menjadi sasaran pokok kita. Sekarang aja masih belum untuk sasaran bidik kita itu yang di RW 8, yaitu RW layak anak. Mari kita coba dari dalam sendiri, kita upaya. Ada RW layak anak. Sebelum RW layak anak, RT dulu layak anak. Nah, sebelum RT layak anak, di rumah kita sendiri dulu layak anak. Gitu. Jadi saya pernah baca di satu buku bahwa ini seorang filosof juga, bahwa keinginannya adalah untuk berubah dunia. Namun sebelum berubah dunia, dia harus berubah satu bangsa. Sebelum dia berubah satu bangsa, dia harus berubah satu suku. Sebelum dia merubah satu suku, dia harus merubah satu lingkungan. Sebelum dia satu lingkungan, dia harus merubah satu keluarga. Dan sebelum dia merubah keluarga, dia harus merubah dirinya sendiri. Yang pasti di sini dalam Pilpres ini kita membutuhkan ketahanan masyarakat yang baik. Bapak-bapak dan ibu-ibu lah di sini yang menjadi pionir, atau bahasa kerennya stakeholder. Supaya apa? Supaya bawah itu tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Siapapun yang menang Pilpres besok itu adalah kemenangan kita bersama. Karena memang itu udah pilihan nasional. Yang terpenting bisa terselenggara dengan baik, aman dan lancar. Dan yang kedua, barangkali menghadapi bulan suci Ramadan, tentunya kita ingin menjalankan ibadah dengan baik. Nah, nggak ada suara petasan. Ada suara petasan berarti Pak Supedi nggak marah-marah lagi sama anak-anak. Kalau Pak Supedi nggak marah-marah lagi, puasanya insya Allah berkah. Nggak cuma dapat lapar sama haus doang. Teman-teman FKDM juga begitu. Lari-lari dari depan ke sana, Pak Yusuf dari gang rambutan ke dalam, wah suaranya udah kedengeran sampai ke kelurahan. Musik anak-anak yang main petasan. Nah ini perkembangan kita semua, ya. Untuk itu saya hanya bisa mengucapkan terima kasih. Tetap jaga kesatuan dan persatuan serta kekompakan di antara kita. Yang terpenting adalah itu tadi, siapapun yang menjadi pimpinan nasional kita itu adalah yang terbaik, dan kita juga patut mendukung. Yang terpenting kita amankan untuk berjalan dengan baik, aman, lancar. Itu saja barangkali yang dapat saya sampaikan. Untuk lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya cukupkan sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama dengan nomor 2, tapi kalau saya bilang nomor 2 ini nanti saya kampanye jadi nanti ditangkap juga saya kan. Jadi gitu loh. Jadi alhamdulillah kami juga dulu waktu menjadi Kapolsek kami sangat aktif sekali. Namanya CKA namanya, Cipta Kampung Aman. Bahkan oleh Kapolres saya itu dicek waktu saya menjadi Kapolsek. Saya turun ke sini jadi Kapolres. Saya jadi Kapolsek di luar daerah, nggak di Jakarta. Saya juga sering ngecek pada
adik-adik saya kok waktu dia saya Bekasi juga sama ya, kita ini jarang di rumah malam saya di Tebet ini saya setelah jadi Kapolres saya pindah ke Mabes Polri, saya dengan Pak RW saya ngobrol-ngobrol, ayo kita bangun aja di mana saya itu biasa membangun kampung di luar, kok di kampung saya sendiri kok malah ibaratnya tikus mati di lumung padi gitu kan. Saya waktu itu juga malu-malu Pak, mau izin saya laporan aja ini biar lurah juga dengar ini. Mau ke lurah tuh ke kantor RW itu, saya itu diajak tetangga saya, Pak kita lihat bilan RW gitu. Oh, udah saya jadi wakilnya aja lah biar saya bantu gitu. Maksud saya waktu itu, tapi saya udah terlambat, gak ada yang kenal sama saya. Terus tetangga saya bilang, wah polisi yang di sini Pak, mana mau Pak kayak bapak gini datang, aduh mohon maaf sekarang bukan zamannya lagi begitu, termasuk tentara. Ini bapak ini yang saya baca ini dari Kodam. Ya saya mohon maaf saya belum kenal satu persatu, kami juga banyak sering mutasi, tapi karena saya dinas di Jakarta sekarang ya, marilah kita bagaimana caranya ngerem 363 dan seterusnya, 365 ya, mungkin rekan-rekan tahu ya. Mengenai pemilu Presiden 9 Juli 2014, Bapak Ibu hadirin sekalian, ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan yang berkaitan dengan pemilu Presiden 9 Juli 2014. Kebetulan kami atas nama PPS Kelurahan Manggarai Selatan, dan di sini kami lihat ada Bapak-bapak RW Manggarai Selatan, maka pada kesempatan kali ini kami ingin meluangkan waktu dan saya akan sampaikan beberapa hal yang mungkin nanti Bapak-bapak bisa sampaikan ke Bapak-bapak RT masing-masing di wilayah Bapak masing-masing. Pemilu Presiden 2014. Perlu kita ketahui bahwa daftar pemilih untuk pemilu Presiden 2014 itu kita ada empat kategori pemilih. Yang pertama adalah daftar pemilih tetap. Daftar pemilih tetap ini sudah kita tetapkan pada tanggal 26 Juni kemarin, dan Manggarai Selatan itu berjumlah 19.560 pemilih, daftar pemilih tetap. Jadi organisasi ini bukan berdiri hanya sekedar berdiri, kita juga punya legalitas formal yang jelas. Mungkin sama juga seperti rekan-rekan FKDM, cuma beda jalur payung koordinasinya. Ini susunan pengurus subsektor 211, sekalian kami berkenalan dengan Bapak Kombes Joko Widodo, Ketua Pak Denny Hidayat, Wakil Ketua saya sendiri. Kemudian ada Babin Kamtibmas, ada Pati, ada Bapak Soeharto dan beberapa sesepuh kami di sini sebagai penasehat. Sekretaris kami Pak Dedi Abdillah, kebetulan Ketua BPS tadi, Bendahara dan Pak Agus, Kabang Operasional ini, dan Op yang tugasnya berkeliling menjadi teman Pak Hadi, ada Humas, dan beberapa anggota kami ada di bawah. Sebagai gambaran jumlah anggota kami 70 orang, tersebar dari RW 1 hingga RW 10. Paling banyak anggota ada di RW 7, di RW 14. Di RW 7 berjumlah 14 orang. Kalau pileg kami pikir agak relatif tersebar, dan caleg jumlahnya banyak. Kalau ini cuma 2. Oke, jumlah pemilih sudah dijelaskan oleh teman kami Bapak Dedi Abdillah. Ini sebarannya di tiap RW. RW 10 paling banyak jumlah pemilihnya, kemudian RW 2 dan RW 5. Sedangkan KPPS-nya jumlahnya sama. Di TPS kalau tidak salah 26 itu ada sekitar 700-an pemilih. Ada juga KPPS yang pemilihnya sekitar 400-an. Artinya sama-sama 7 KPPS yang tapi jumlah pemilihnya sama. Kalau pakai logika kita mau mengamankan, ada skala prioritas yang harus kita tuju nanti, yaitu jumlah-jumlah TPS yang jumlah pemilihnya sama. Oke, ini tadi sudah dijelaskan oleh Pak Dedi. Kemudian bagaimana dengan koordinasi pengamanan Pilpres? Pokdan Kamtibmas, Pak Denny, Pak Haji Reksan juga waktu itu diskusi. Kadang-kadang terjadi konflik kewenangan antara KPPS dan Pokdan Kamtibmas. Oleh karena itu kita bersepakat di dalam kotak TPS
tadi digambarkan oleh Pak Dedi, itu zonanya KPPS. Segala keputusan apa yang ada di situ adalah wewenang KPPS. Kita memantau dari luar. Oke. Dan tiap RW kan terdapat anggota Pokdar Kamtibmas dan terdapat anggota FKDM. Kalau FKDM dan Pokdar Kamtibmas mau berkolaborasi menyamakan nada, insya Allah bisa. Meskipun yang satu pakai piano, yang satu pakai gitar, tapi kalau nadanya sama kan enak. Karena tadi pemilih kita sekitar 19.560 40 PPS dan KPPS kita ada 280 orang. Anggota Pokdar juga ada yang KPPS. Mungkin anggota FKDM juga ada yang KPPS. Justru dengan adanya anggota-anggota Pokdar dan KPPS, anggota Pokdar dan FKDM di dalam KPPS itu poin penting buat kita untuk berkolaborasi. Pengalaman kami ketika ada taruna atau kejadian penting, ada info, kadang-kadang kita main naik saja. Bagaimana kalau kita bersepakat? Karena ini tingkatnya kelurahan, taruna itu kita muarakan ke ketua PPS Pak Lurah. Jadi kita tidak perlu sampai, karena halo tenggo kita itu luar biasa dahsyat Pak dampaknya Pak. Dulu pernah taruna, padahal tarunanya belum A1, belum clear, belum jelas masalahnya. Ketika naik, kita punya masalah di situ. Nah, kalau ada persoalan-persoalan, kita muarakan ke ketua PPS, kita punya lurah, kita punya ketua Pokdar Kamtibmas, dan dari FKDM kita punya guru kita Bapak Haji Jelani. Hanya impian membangun sistem keamanan terpadu berbasis kolaborasi RW. Masalahnya betul, pos kampling itu tanahnya luar biasa sulit. Pak Nanang nanti bisa cerita bagaimana mencari tanah untuk pos kampling itu luar biasa sulitnya. Akhirnya nempel-nempel di pinggir-pinggir. Tanah kosong dapat, aman, clear and clean, bangun. Dananya Pak RW, kalau kita mikirkan dana Mas Bayu, nekat, dananya nekat, bangun. Mulai lurah, mulai RW, RT, masyarakat juga. Oke, kita coba. Di depan Jalan Rambutan sudah ada pos RW 7 portal. Di portal dibuka tutup, open close. Setiap jam 12 malam ada anggota Pokdar Kamtibmas jaga di depan. Nah, kalau di depan ini sudah dibangun pos portal, dan kemudian di RW 10 kita sudah punya pintu besi, bisa kita buka tutup. Dan kemudian kalau kita bisa kerjasama lagi bangun pos kampling di sini, maka kita sudah bisa kolaborasikan pengamanan di 3 RW dan RT-RT yang ada di dalamnya. Rumit, nanti gimana duitnya Mas? Nah itu dia, ini juga sudah punya masalah ketika membangun pos di situ. Ketika membangun pos ini masalahnya sama. Di mana-mana di seluruh Indonesia masalahnya itu duit. Tapi RW 7, terima kasih Pak Komandan kami, Pak Nanang, bisa kita buat. Mau kita perluas, bisa. Punya pintu di sini, kita bangun lagi pintu di depan. Kita hitung FKDN, Citra Bayangkara, Satpol Linmas, kita hitung berapa pintu keluar yang bisa menjadi tempat mobilisasi keluar masuknya orang atau apapun itu. Nah itu berapa? Kita bangun sistemnya. Kalau kita sudah kerjasama bagus. Bahkan di luar negeri, di Jepang misalnya, asuransi ketika sistem ini sudah jalan, kita kan banyak punya rekan-rekan yang parkir mobilnya nyempil-nyempil dikit pinggir jalan. Ada harapan, insya Allah, banyak banget. Dana itu ada. Nah jadi tolong direbuhkan. Ini kesempatan pada malam hari ini saya juga bicara. Di forum RW, libatkan LNK RW untuk membicarakan hal tersebut, Pak Joko. Ya, Pak Anang, mana Pak Anang? Ya. Pak Nanang dalam PPNK anggaran tambahan itu dia tidak banyak minta, hanya untuk 2 portal saja, dan kami setuju. Jadi itu sejarahnya Pak Joko. Terima kasih. Kita terus terang Pak RT, Pak RW itu juga kalau terus juga terlalu ya, agak tidak saya orang tua saya saja nggak larang apa Pak. Tetapi minimal
dengan adanya kebersamaan kita ada tanda istilahnya pengaman lingkungan ini mungkin agak ditakutin sedikit. Mungkin itu Pak. Pada malam ini dalam melihat membangun kolaborasi sistem keamanan baik pilpres maupun lingkungan Kelurahan Manggarai Selatan. Saya kira kalau ini tidak hanya sekedar jargon, ya, itu bisa dilaksanakan. Nah, barangkali ke depannya itu, apakah dengan adanya beberapa elemen yang kumpul pada malam hari ini, itu bisa didorong agar supaya lingkungan sekitar Kelurahan Manggarai Selatan yang sebenarnya pada waktu itu sudah turun kondisi tahunannya, baru tadi kita dengar dari Pak Hadi sudah 2 kali kejadian. Pendekatan yang komprehensif dari beberapa elemen dalam rangka masuk pada jalur-jalur daerah yang memang itu termasuk daerah-daerah rawan untuk munculnya tawuran. Setiap RT itu ada 3 pengurus. Ya, kalau kita mengutamakan dengan teman-teman di sini, kita kekurangan personil. Katakanlah contohnya RW 1 11 RT dikali 3 udah 33. Kalau itu dibagi 2 SIM, kita ada kekuatan di situ. Setiap Sabtu malam minggu memang posisi rawan kita di RW 01 ada. Dan kita juga berkoordinasi dengan Pak Hadi. Pak Hadi juga tahu lah posisi apa di RW 01 itu udah hafal sekali. Saya rasa kuncinya adalah komunikasi. Terima kasih. Edaran bagaimana caranya? Nah itu seperti apa nanti keliling bersama itu saya sangat setuju karena itu sudah terbukti kita dengan RW Manggarai itu dengan keliling bersama tokoh masyarakat itu ternyata senjata ampuh untuk menangkal terulangi kembali tawuran. Saya rasa ini aja. Terima kasih. Dari Pak Presiden pas itu tadi Pak. Mungkin Pak kita kan malam ini adalah kolaborasi sistem keamanan. Mungkin dari FKDM sudah hadir, dari Citra sudah hadir. Nah, kelihatannya Pak agak pincang dikit Pak. Kalau dari Linmas sendiri yang punya wilayah tidak hadir. Mungkin ke depannya kalau boleh kami untuk kebersamaan ini boleh di kelurahan ini ada posko terpadu khusus ini. Jadi Citra juga bisa ngepost di sini, FKBN bisa ngepost di sini, dan fasilitas dari sini bisa diberikan fasilitas cantik dan frekuensi yang sama dengan teman-teman dalam rangka memudahkan komunikasi. Kami kira itu Pak. Baik, terima kasih atas masukan-masukan yang diberikan dan memang ini merupakan satu PR yang luar biasa ya. Dari mulai Pak RW 10, Pak RMK, RW 5 sampai terakhir Pak RW 9. Apa yang pendapat yang sudah disampaikan ini luar biasa baik dan luar biasa bagus. Bukan di sini bahwa dalam menata kolaborasi sistem keamanan yang ada itu terbagi dalam beberapa kategori. Yang pertama itu barangkali tindakan pencegahan atau preventif. Ada yang dibangun, kita membangun portal, tadi tinggal diusulkan ya RW 10 ya. Insya Allah nanti PPMK itu akan memfasilitasinya. Kemudian juga kalau memang tadi mau dibangun satu posko terpadu, sebetulnya di bawah ada ruangan kosong untuk Babinsa dan Binmaspol. Ya. Tapi karena belum ada AC-nya, Pak Hadi ini belum mau nempatin. Murah katanya. Jadi sekali kalau memang ada posko terpadu, bahkan kemarin saya sudah terima usulan dari Pak Wakil. Pak, untuk posko terpadu pemilu yang mau usah di dalam, karena kebetulan kan ini ahli hisab semua. Jadi minta Bapak dan Bapak sekalian ya bahwa komponen yang terpenting adalah kekuatan masyarakat. Kekuatan masyarakat itu dibangun melalui kepedulian. Nah, untuk menggalakkan kepedulian itu adalah barangkali ronda.
mari kita galakan kembali ronda. Kan tiap RT itu banyak, ya. Tiap RT itu banyak warganya. Mengajak masyarakat itu selalu berpartisipasi. Nah, kita tahu kalau memang nanti misalkan ini anaknya si A ditegur, orang tuanya marah dan lain sebagainya. Nah ini bisa barangkali nanti kalau ada memang penengahnya di sana. Jadi kalau kita mungkin sendiri bisa jadi kita yang benturan. Tapi kalau kita bersama-sama mudah-mudahan nggak akan terjadi. Gitu. Yang saya khawatirkan justru malah meletup. Ya kan, tadinya anak-anak yang ditegur, ini orang tuanya berantem sama kita, kan nggak seru juga. Gitu. Kami sendiri, ya untuk di pemerintah kelurahan sendiri, ini di termin kedua ini, saya akan coba saya paksakan nanti. Tadi yang Pak Zul sampaikan itu, kita lihat yang sering tawuran di mana, antara Manggis dengan Sawo, ya. Itu kita prioritaskan nanti Pak, kita bawa anak-anak jalan keluar kota semacam LDK khusus yang memang sering tawuran itu dari anak sandara. Mudah-mudahan kalau mereka udah bersatu, udah saling mengenal, udah berkawan gitu, udah nggak usah lagi ribut. Nah itu pentolannya siapa memang perlu kita cari gitu. Nah ini sedang kami rancang karena kita juga, saya sendiri di sini satu komponen memang yang belum terangkat oleh saya ini adalah komponen Karang Taruna. Komponen Karang Taruna ini belum terangkat. PP patroli di jam-jam tertentu. Karena kerawanannya itu, yaitu tadi di BCA, di komplek Akabri, ya Jembatan Merah, nah, itu titik rawannya. Ya. Dan anehnya itu sampai ke Jalan Sukomo sana itu kalau ditangkap juga yang jadi Pak Oga itu warga Manggarai Selatan. Nah ini kenapa orang kita sampai ke sana itu? Itu saya sendiri sampai saya mencela-cela. Ini kok di daerah Menteng Dalam masih ada begini, sama daerah Menteng Dalam. Dia ketawa, geli bener. Kenapa? Coba tanya bang, katanya KTP-nya. Pasti orang Manggarai Selatan. Laksanakan ronda, kami juga coba di sini cari kegiatan untuk generasi muda kita. Nah mudah-mudahan kolaborasi antara kedua belah pihak ini bisa berjalan seirama. Gitu. Ada yang bilang kalau seirama itu nggak enak. Kalau keroncong semua, kalau dangdut semua, kan gitu. Nah kalau seirama, kalau itu seirama, kalau yang beda irama memang lebih gak enak lagi. Gitu. Musik jazz dicampur dengan musik rock kan gak ketemu. Gitu. Makanya saya kenapa senang dengan musik, ya karena itu tadi ada sinkronisasi, harmonisasi, tahu kapan gendang digetuk, kapan gitar main, di mana sering masuk, kan enak gitu, sedap bila kamu keren. Nah, itu enak gitu ya. Nah itulah kira-kira kolaborasi kita. Jadi silakan mainkan apa yang sudah dimulai ya, silakan mainkan. Nah nanti kami akan coba juga untuk masuk memainkan kira-kira mana yang akan kita kedepankan gitu. Ini barangkali saya coba satu mudah-mudahan bukan wacana ya, karena saya juga semester 2 ini udah gatel. Kalau memang nggak terpotong oleh bulan puasa ini, barangkali saya coba itu untuk Karang Taruna harus sudah berjalan. Saya akan bicarakan nanti dengan sekretaris kelurahan dan Pak Wakil, ini di mana kira-kira ruangan yang tepat, gitu ya. Mengingat menimbang memang kantor kita begini, agak sulit kita lebarkan lagi. Paling lebar ke samping sebelah sana, sebelah timur. Kalau kita ke sebelah barat, diomelin ngapain sih? Karena ada masjid, gitu. Nah kemudian lagi tadi masalah pendekatan juga. Ini baik sekali ya.
karena pendekatan ini juga kita lagi coba, karena kemarin saya juga udah ada peta, ya bikin peta masalah ya Pak Hadi. Saya bilang Pak Hadi, saya coba bikin peta Kamtibmas, peta masalah. Salah satunya adalah termasuk Jalan Barkah yang sering jadi sumber kemacetan. Kemudian juga Pak Ogah itu, nah ini juga sudah kita sampaikan ke tingkat atas. Kita coba kalau memang kita bisa selesaikan, kita akan selesaikan. Visi sama beliau ini seperti saya, Pak, bagaimana nih kolaborasi tadi ini kalau seandainya yang disampaikan Pak Lurah itu beberapa titik ini ada tadi kota, kemudian pos kamling. Kan tadi saya bilang itu ada pos di pojok situ, dicor di atasnya gang. Saya lihat, tapi beliau nyeritain saya, oh nggak boleh Pak, oleh Pemda sekat, sedangkan bangun saja harus ada hibah. Memang ketentuannya begitu. Di tempat kami juga kalau misalnya ada hibah, itu dibantu oleh kantor oleh dinas. Saya diapain ya, saya bangun pos polisi. Waktu itu saya oleh pengembang akan kasih di dalam oleh Pak Jagos yang pengembang. Saya depan Kapolda saya dulu namanya Firman Kaya udah meninggal. Ayo nggak Kapolda saya. Karena membangun FKPM di Bekasi, pilot proyeknya di Bekasi, ini FKPM. Waktu itu saya jadi Kapolda di Bekasi tahun 2004. Akhirnya saya depan ke Kapolda, dimarahin nih pengembang, udah, nggak usah bangun perumahan, termasuk Permata Buana yang di Bukit Hercules, nggak usah. Nanti saya telepon oleh kota. Akhirnya dikasih saya di depan jalan raya, karena untuk ngatur kemacetan lalu lintas. Kalau nanti pos polisi ditaruh di tengah, bangun di atas kali itu. Celaka nih nanti, tapi saya ya mohon nanti mungkin bisa ke rumah saya, mungkin Pak Bayu ini nanti di plotting, kalau karena jamnya dibatasi itu saya bingung karena mau saya pelajari nih anunya itu, pelajaran apa, pertanyaan itu, gitu loh. Ya Pak Jowe, saya senang sekali dapat informasi ini, terus supaya sebelah saya itu ada ada yang hilang bila paksa itu di samping saya. Waktu waktu lalu ya, hadir pada malam hari ini. Selesai sudah acara kita Pampilpres 2014. Mudah-mudahan Pampilpres 2014 berjalan dengan lancar dan sukses. Amin, amin ya. Harapan kami kolaborasi sistem keamanan tingkat Kelurahan Manggarai Selatan satu visi dan misi dengan Popdar Kamtibmas Citra Bayangkara Subsektor 211 Manggarai Selatan. Kami persilahkan kepada Bapak Haji Habibullah untuk membacakan pada acara malam hari. Waktu dan tempat kami persilahkan.